سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang syarat nikah beda provinsi di Indonesia. Pernikahan beda provinsi adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari provinsi yang berbeda. Dalam prosesnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Berikut adalah syarat nikah beda provinsi di Indonesia. Di antara syarat-syaratnya yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah terakhir. Kemudian surat pengantar nikah, surat permohonan kehendak nikah, surat persetujuan mempelai, surat izin orang tua, surat pernyataan belum pernah menikah, pas foto 3x4 dan 2x3. Syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk pernikahan beda provinsi. Yang pertama adalah menyiapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan ijazah terakhir. Kemudian pergi ke RT atau RW untuk mendapatkan surat keterangan RT. Setelah itu pergi ke kantor balai desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar nikah atau yang dinamakan model N1. Nanti di balai desa juga akan mendapatkan surat permohonan kehendak nikah atau yang dinamakan model N2. Model N2 ini dilampirkan oleh calon pengantin yang rumahnya akan dijadikan akad nikah. Kebanyakan di Indonesia, akad nikah itu dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Maka surat permohonan kehendak nikah atau N2 ini dilampirkan oleh mempelai wanita. Tetapi jika pernikahan akan dilangsungkan di rumah mempelai pria, maka yang melampirkan surat permohonan kehendak nikah adalah mempelai pria. Selanjutnya ada surat persetujuan mempelai atau yang dinamakan model N4. Ada juga surat izin orang tua atau yang dinamakan model N5. Surat izin orang tua ini berlaku jika calon pengantin baik itu pria maupun wanita berumur kurang dari 21 tahun. Tapi jika sudah berumur 21 tahun atau lebih, tidak perlu melampirkan surat izin orang tua. Selanjutnya ada surat pernyataan belum pernah menikah. Nantinya surat pernyataan ini harus ditandatangani oleh beberapa saksi dan juga harus melampirkan materai 10.000. Lalu syarat selanjutnya adalah pas foto background biru 3x4 sebanyak 2 lembar jika calon pengantin wanita dari luar daerah, dan pas foto 2x3 sebanyak 5 lembar jika calon pengantin wanita satu daerah atau satu kecamatan. Ini khusus calon pengantin perempuan itu harus melampirkan surat keterangan wali. Karena wali nikah itu dari pihak calon pengantin perempuan. Pengantin laki-laki itu tidak ada wali nikah. Wali nikah itu dari calon pengantin perempuan. Ketentuan yang harus diperhatikan oleh calon pengantin yang akan mengadakan pernikahan berbeda daerah itu adalah surat rekomendasi nikah.
Jadi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan beda daerah, bukan hanya beda daerah, beda kecamatan pun juga harus melampirkan surat rekomendasi nikah. Siapa yang melampirkan surat rekomendasi nikah ini? Surat rekomendasi nikah ini dilampirkan oleh calon pengantin jika pernikahan akan diadakan di rumah mempelai wanita, maka yang melampirkan surat rekomendasi nikah itu berarti calon pengantin pria. Jika pernikahan akan dilangsungkan di rumah pengantin pria, maka yang melampirkan surat rekomendasi nikah adalah calon pengantin wanita. Beberapa syarat tambahan diantaranya adalah fotokopi akte kematian bagi duda atau janda yang ditinggal mati istri atau suaminya. Nantinya dari akte kematian tersebut akan dibuatkan surat keterangan kematian. Jadi surat keterangan kematian atau model N6 ini harus dilampirkan bagi duda atau janda yang ditinggal mati. Syarat tambahan kedua, bagi laki-laki atau perempuan yang umurnya kurang dari 19 tahun, maka harus mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama. Syarat tambahan selanjutnya adalah laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu orang harus menyertakan surat izin dari pengadilan. Selanjutnya adalah laki-laki atau perempuan yang menjadi anggota TNI atau Polri, maka harus membawa surat izin dari atasan masing-masing. Syarat tambahan selanjutnya, bagi laki-laki atau perempuan yang dicerai hidup, maka harus menyertakan akte asli, akte cerai asli, dan salinan duduk perkara. Seperti ini gambarannya. Lalu bagaimana proses pernikahan beda provinsi? Yaitu yang pertama, setelah semua berkas terpenuhi, jika pernikahan akan dilangsungkan di kediaman mempelai wanita, maka berkas calon pengantin pria tersebut diserahkan ke calon pengantin wanita. Untuk selanjutnya, berkas tersebut dijadikan satu sebagai syarat pendaftaran nikah. Setelah pendaftaran nikah berhasil, calon pengantin laki-laki, perempuan, dan wali nikah calon pengantin perempuan secara bersama datang ke KUA untuk melaksanakan pemeriksaan berkas. Setelah pemeriksaan berkas selesai, maka tinggal menunggu waktu kapan akad nikah itu dilaksanakan. Itulah syarat nikah beda provinsi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menikah dengan orang dari provinsi lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.